untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum dimulai, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apa ada yang tidak masuk? Oh, ada Devi ya. Kenapa tidak masuk? Oh, sakit. Mana suratnya? Ada suratnya? Saya lihat dulu suratnya. Oke, kalau begitu kita doakan teman kita Devi agar segera diberikan kesehatan agar bisa segera berkumpul dengan kita dan belajar dengan kita lagi bersama-sama. Doakan Devi ya. Al-Fatihah. Amin. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Baik, langsung saja sebelumnya kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Untuk pada materi ini buka halaman 154. Oke, sudah ya. Langsung saja kita mulai. Sebenarnya apa sih itu trigonometri? Nah, sebenarnya seperti ini. Trigonometri itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata trigon dan metron. Nah, untuk artinya trigon itu ya berarti segitiga, sedangkan metron berarti ukuran. Jadi trigonometri sendiri adalah suatu kajian dalam matematika yang mempelajari hubungan antara ukuran panjang sisi dan besar sudut pada segitiga. Nah, di sini misal kita mempunyai segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Nah, untuk perbandingan trigonometri, maka kita akan memilih satu sudut sebagai sudut acuan untuk mencari sisi-sisi dari segitiga tersebut. Nah, kita misal ambil sudut acuannya itu di C, kita beri nama theta. Nah, dengan sudut theta ini kita dapat mencari nilai dari trigonometrinya dan juga kita dapat mengidentifikasi mana saja sih sisi-sisi yang akan digunakan dalam trigonometri. Selanjutnya yaitu langsung saja kita cari. Kita tadi punya sudut acuannya yaitu sudut theta. Nah, kemudian pada sudut theta kita akan mencari yang pertama itu namanya sisi miring. Sisi miring itu apa sih? Sisi miring itu adalah sisi yang di hadapan sudut siku-siku. Nah, tadi kita punya sudut siku-sikunya di B. Nah, depan dari sudut siku-siku itu yaitu sisi AC. Nah, itu namanya sisi miring. Nah, kemudian kita cari lagi sisi depan. Apa sih sisi depan itu? Sisi depan itu yaitu sisi di hadapan sudut acuan, yaitu theta. Di depan sudut acuannya, sudut tetanya itu ada sisi AB. Nah, sisi AB itu kita sebut dengan sisi depan. Nah, yang terakhir kita cari sisi sampingnya. Apa sih sisi samping itu? Sisi samping itu yaitu sisi di samping sudut theta. Sudut acuannya tadi di C dan sisi sampingnya yaitu BC. Kenapa di BC? Kan karena tadi AC sudah masuk sisi miring, sedangkan BC tadi belum masuk sisi apa-apa, jadi itu dinamakan sisi samping. Jika kita menggunakan sudut acuan yang lain, maka sisi-sisinya juga akan berubah posisinya.
Tapi ingat ya, kita tetap akan menggunakan sudut segitiga siku-siku. Cuma di sini bedanya jika sudut acuannya kita ambil yang lain gitu. Nah, pada perbandingan trigonometri ini kita juga akan mengenal yaitu sinus, kosinus, dan kotangen. Nah, sinus, kosinus, dan kotangen ini digunakan sebagai perbandingan sisi-sisi segitiga menurut sudut acuan theta. Theta tadi yang kita gunakan. Nah, di sini kita punya sin theta. Nah, untuk rumus sin tetanya sendiri yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan yang sudah kita ketahui tadi dibagi sisi miring. Nah, untuk cos tetanya rumusnya yaitu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Untuk tan tetanya yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Nah, di sini ada cara mudah untuk agar kita dapat dengan mudah mengingat rumus-rumus sin, cos, dan tan-nya tadi, yaitu ada sin demi, cos sami, dan tan desa. Di sini sin demi yaitu sin sama dengan depan dibagi miring, dan cos sami yaitu cos sama dengan samping dibagi miring. Untuk tannya, tan desa yaitu tan sama dengan depan dibagi samping, seperti itu. Nah, baik, langsung saja agar kita dapat lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini pada contoh soal ini ada segitiga ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Nah, itu di situ kita disuruh untuk menentukan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping menurut sudut acuan alfa. Nah, di situ sudut acuan alfanya diketahui pada sudut A. Nah, kemudian kita cari di situ sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, tadi sisi miring itu yaitu sisi di hadapan sudut siku-siku. Nah, di hadapan sudut siku-siku itu terdapat sisi AC. Nah, itu dinamakan sisi miring. Nah, untuk sisi depannya tadi di sisi depan yaitu sisi di hadapan sudut acuan, atau di sini kita menggunakan sudut acuannya alfa. Jadi sisi di depan sudut alfa yaitu ada sisi B dan C, itu dinamakan sisi depan. Dan untuk sisi sampingnya yaitu sisi di samping sudut acuan atau sudut theta. Nah, di situ ada sisi AB, jadi itu dinamakan sisi samping. Setelah kita mengetahui sisi-sisi yang tadi, kita akan melanjutkan untuk mengetahui nilai dari trigonometrinya. Nah, misal diketahui nilai AB sama dengan 3 cm, nilai BC sama dengan 4 cm, dan nilai AC sama dengan 5 cm. Lalu tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Nah, di sini kita ingat kembali rumus yang tadi yaitu sin demi, cos sami, dan tan desa. Kemudian kita masukkan sin A-nya yaitu sama dengan depan dibagi miring yaitu sisi depannya tadi BC dan sisi miringnya tadi AC yaitu sama dengan 4/5. Untuk cos A-nya kita masukkan sisi sampingnya dibagi sisi miring yaitu sisi AB dibagi sisi AC yaitu sama dengan 3/5. Untuk tan A-nya kita masukkan sisi depan dibagi sisi sampingnya. Sisi depannya tadi BC dan sisi sampingnya tadi AC, jadi sama dengan 4/3. Nah, begitulah jadi untuk cara untuk mengetahui sisi-sisinya dan cara untuk mengetahui nilai dari trigonometri itu sendiri. Nah,
Oke, untuk agar kalian dapat lebih mudahnya, dapat memperdalamnya, saya akan memberikan latihan soal. Kalian kerjakan, kalian diskusikan dengan teman-teman, agar jadi untuk yang tidak paham bisa ditanyakan kepada saya. Akan saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soalnya. Itu di halaman 157 ada 5 soal, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti yang kurang paham bisa ditanyakan atau bisa diskusikan dengan teman-teman. Silakan. Bagaimana teman-teman, sudah selesai mengerjakan soalnya? Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, mari kita cukupkan pembelajaran kali ini sampai sini. Untuk soal tadi yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah untuk latihan biar bisa lebih paham mengenai materi perbandingan trigonometri ini. Dikumpulkan minggu depan, kita bahas bersama-sama. Oke, kalau begitu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.